Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Overconfidence, dan Toleransi Risiko terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Investor Muda. Adanya latar belakang penelitian ini yaitu karena pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari kegiatan investasi. Dapat kita lihat bahwa pertumbuhan investor di pasar modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tepatnya sebanyak 651,406% atau bertambah sebanyak 10.544.689 investor dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Investor ini didominasi oleh investor usia muda. Namun, adanya pertumbuhan investor yang signifikan ini tidaklah luput dari kegagalan yang dialami oleh investor. Menurut website Kontan ID menyebutkan bahwa 90% investor mengalami kegagalan dalam berinvestasi. Berinvestasi ini tentunya melibatkan pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi ini, menurut Salendra, dipengaruhi oleh dua faktor, di mana ada perilaku rasional dan juga perilaku irasional. Perilaku rasional ini dipengaruhi oleh literasi keuangan, sedangkan untuk perilaku rasional atau irasional dipengaruhi oleh overconfidence dan toleransi risiko. Untuk melakukan analisis lebih lanjut, maka peneliti melakukan tinjauan awal penelitian. Berdasarkan hasil, bahwa sebanyak 59% terhadap struktur investasi menjawab tidak. Artinya, investor belum sepenuhnya sukses dalam mengambil keputusan investasi. Lalu, adapun sebanyak 63% investor menjawab tidak terhadap literasi keuangan. Artinya, investor belum memiliki pemahaman yang mengenai literasi keuangan dalam berinvestasi. Lalu, adapun sebanyak 65% investor menjawab ya pada pertanyaan overconfidence, di mana artinya investor dipengaruhi oleh perilaku overconfidence dalam pengambilan keputusannya. Lalu, adapun yang terakhir, terhadap pertanyaan terhadap toleransi risiko sebanyak 63%, di mana investor menjawab tidak. Artinya, investor memiliki toleransi risiko yang rendah terhadap pengambilan keputusan investasi mereka. Tersebut merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada investor aktif pada 18 galeri investasi yang ada di Bandung Raya sebanyak 4.383 investor. Adapun sampel yang digunakan menggunakan rumus Swaffin dengan tingkat error 10%, menunjukkan sampel minimal pada penelitian ini adalah sebanyak 98 responden. Merupakan hasil model dari hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan, overconfidence, dan toleransi risiko berpengaruh secara positif dan berkorelasi secara sedang karena berada di interval 0,40 sampai dengan 0,559 pada keputusan investasi. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa literasi keuangan, overconfidence, dan toleransi risiko secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keputusan investasi sebesar 40,9%. Sedangkan sisanya yaitu 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang sudah diteliti pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil uji hipotesis, di mana berdasarkan hasil pengujian hipotesis atau uji F pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Hal ini tentunya lebih kecil daripada signifikasi 0,05 atau 5%, di mana artinya variabel literasi keuangan, overconfidence, dan toleransi risiko secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Adapun berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa literasi keuangan, overconfidence, dan toleransi risiko nilai signifikannya masih di bawah 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan juga bahwa literasi keuangan, overconfidence, dan toleransi risiko berpengaruh secara parsial terhadap keputusan investasi.
Maka, berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan, overconfidence, dan toleransi risiko berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap pengambilan keputusan investasi pada investor muda di galeri investasi Subang Raya. Sekian presentasi atas penelitian saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.